Sebagai pembukaan newsroom kali ini kami memiliki informasi tim gabungan mengevakuasi badan pesawat latih yang jatuh di Taman Sunburst BSD Tangerang Selatan. Evakuasi menurunkan alat berat. Tim gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan KNKT mengevakuasi badan pesawat yang jatuh pada Minggu siang di Taman Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten. Petugas mengevakuasi sedikit demi sedikit badan pesawat yang hancur karena jatuh. Petugas juga memisahkan bagian dari pesawat untuk kepentingan penyelidikan. Dalam evakuasi ini, petugas juga mengerahkan alat berat untuk memindahkan badan pesawat. Tiga jenazah korban pesawat jatuh yang berhasil dievakuasi dibawa dari BSD Tangerang Selatan ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur menggunakan ambulans pada Minggu sore. Ketiga korban meninggal dunia adalah Pulung Darmawan sebagai pilot, Farid teknisi, dan Mayor Purnawirawan Suwanda sebagai penumpang. Kepala Kantor SAR Desiana Kartika Bahari mengatakan ketiga jenazah korban dalam keadaan utuh, sementara penyebab pesawat jatuh masih diselidiki. Ya, ketiga korban sudah berhasil kita evakuasi. Ketiga korban sudah berhasil kami evakuasi selesai pada pukul 16.40 dari 13.45. Ya, terima awal info itu kami di pukul 13.43 ya tadi ya. Kalau lukanya sendiri? Luka atau kondisi korban kami lihat dalam keadaan MAC Delta ketiganya dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi selanjutnya oleh DVI. Namun untuk kondisi tubuh ini masih utuh begitu Bu? Ya, kondisi tubuh utuh ketiga-tiganya. Makanya yang kami terjebak di dalam pesawat berapa orang? Ya, untuk yang di dalam pesawat ada 2, yang satu di luar. Jadi yang agak sulit ini yang di dalam pesawat karena perlu kehati-hatian karena supaya tidak utuh lah istilahnya ya. Kendalanya gimana Bu? Terjepit kah atau seperti apa? Kendalanya ya karena crash ya, jadi dia terjepit. Kita perlu hati-hati untuk menarik keluar supaya tidak ada. Berapa lama tadi Bu kurang lebih proses evakuasi? Dari yang pertama, yang kedua terakhir ini 15 menit. Bu, sistem untuk evakuasi tadi menggunakan apa Bu? Tadi alat ekstrikasi. Namanya alat ekstrikasi. Itu Bu, untuk KNKT Bu, sendiri sudah. dugaan sementara ini jatuh karena apa Bu? Yang mana dulu nih? Gimana? Yang pesawat. Dugaan jatuh sementara apa nih? Kami belum bisa menjawab ya. Kalau melihat cuaca pada saat kejadian itu hujan lebat. Gitu. Bahwa Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 17.27 menerima 3 jenazah korban kecelakaan pesawat latih di BSD Serpong. Jadi saat ini kami sedang melaksanakan pemeriksaan di instalasi jenazah Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Terima kasih kepada Polda Metro Jaya juga di TKP tadi evakuasinya dari Bidokes Polda Metro Jaya dan rekan-rekan DWI Mabes Polri saat ini sedang bekerja termasuk Inavis daripada Baris Krim Polri. Berarti artinya identifikasi sudah dimulai ya Pak? Sudah dimulai, jadi untuk pemeriksaan luar saja sambil menunggu persetujuan keluarga apakah akan dilakukan otopsi atau pemeriksaan dalam. Itu koordinasi daripada penyidik kepada keluarga. Ini yang kami tunggu. Berarti nunggu pihak keluarga ya Pak ya? Untuk dilakukan persetujuan? Ikuti pihak keluarga juga? Oh enggak. Ya. Jadi keluarga, kemudian rekan-rekan daripada korban ini silahkan kita membuka posko DVI yang saat ini di Rumah Sakit Bayangkara ini ada
posko antemortem dan posko postmortem. Dari posko postmortem itu nanti akan data-data yang diperoleh akan dicocokkan dari posko antemortem yang didapat dari keluarga dan saudara-saudaranya. Biasanya butuh waktu berapa lama Pak untuk proses? Jadi beda-beda ya. Kalau insya Allah kalau kali ini kalau ada hanya identifikasi bisa cepat karena kondisi jenazah juga tidak terlalu rusak parah. Kita berharap cepat ya. Tapi yang perlu adalah izin daripada keluarga. Kami terhubung langsung dengan rekan Faisal Rinaldi yang berada di lokasi kejadian pesawat jatuh, tepatnya di lapangan Sunburst BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dan rekan kami Syahreza Zanski di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami ke rekan Faisal terlebih dahulu. Faisal, apakah saat ini proses evakuasi telah selesai atau masih berlangsung? Ya, Anissa dan juga pemirsa, memang saat ini proses evakuasi dari bangkai pesawat Teknam saat ini masih berlangsung. Di belakang kami saat ini petugas gabungan masih terus melakukan evakuasi bangkai pesawat yang nantinya akan dibawa dari tempat kejadian ini atau di kawasan BSD City Tangerang Selatan. Dan Anissa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk seluruh korban atau ketiga korban memang sudah selesai dievakuasi, yakni pada sore tadi, sekitar pukul 5 sore tadi. Dan untuk seluruh korban, ketiga korban memang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan dinyatakan bahwa ketiga korban dinyatakan meninggal dunia. Anissa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk penyebab dari kecelakaan atau jatuhnya pesawat ini memang belum ada atau belum bisa disimpulkan oleh pihak terkait, dikarenakan saat ini masih terus dilakukan identifikasi dari KNKT dan juga memang pihak kepolisian juga saat ini masih terus berkoordinasi dengan KNKT untuk menyimpulkan penyebab dari jatuhnya pesawat ini. Namun tadi pada siang tadi atau saat kecelakaan ini terjadi, Anissa, memang di kawasan BSD ini sempat terjadi atau sempat hujan deras begitu, dan memang belum bisa disebutkan apakah itu menjadi penyebab dari kecelakaan atau jatuhnya pesawat itu. Dan Anissa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang yang di layar kaca Anda saat ini adalah proses evakuasi dari bangkai pesawat Teknam yang jatuh sekitar pukul 1 siang tadi. Dan saat ini untuk petugas yang sedang melakukan evakuasi ada pihak dari KNKT, kemudian ada pihak dari TNI dan juga pihak dari Polri. Kemudian juga para petugas di sini juga menurunkan alat berat yang digunakan nantinya untuk mengangkut bangkai pesawat yang nampaknya saat ini sudah hancur akibat jatuh pada siang tadi, Anissa. Kemudian Anissa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang berdasarkan informasi awal, pesawat ini tadi terbang dari arah Pondok Cabe menuju ke Tanjung Lesung. Setelah itu dari Tanjung Lesung, pesawat tersebut memang hendak kembali ke Pondok Cabe, namun belum sampai ke Pondok Cabe, pesawat itu mengalami kecelakaan dan jatuh di kawasan BSD ini atau tepatnya di lapangan Sunburst BSD City Tangerang Selatan. Nah, Anissa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang tadi dari pernyataan dari Kapolres Tangerang Selatan yakni AKBP Ibtu Bagus Santoso mengatakan bahwa pesawat sempat memberikan sinyal darurat sebelum pesawat itu jatuh. Lalu juga ada permintaan tolong seperti mayday dari pihak atau dari pilot pesawat sebelum pesawat itu hilang kontak dan kemudian jatuh, Anissa. Nah, tadi juga kami menemui salah satu saksi yang memang melihat kejadian atau sebelum jatuhnya pesawat ini di sini. Di mana tadi menurut pengakuan dari saksi yang ada di sini sempat melihat pesawat tersebut memang berputar-putar di kawasan BSD ini. Lalu kemudian di saat hujan deras terdengar suara ledakan dan kemudian saat dihampiri memang sudah terlihat pesawat tersebut sudah jatuh dan ada satu orang yang tergeletak di luar. Nah, kemudian juga Anissa tadi saksi tersebut juga mengatakan bahwa sempat mendengar permintaan minta tolong dari salah satu korban yang terjepit di bagian dalam sebelum meninggal dunia. Dan Anissa dan juga pemirsa, nantinya kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda soal proses evakuasi ini dan juga apakah penyebab dari jatuhnya pesawat Teknam ini. Demikian Anissa, kembali ke Anda. Baik, Faisal, tadi Anda mengatakan bahwa ada satu korban yang ditemukan tergeletak berada di luar pesawat. Itu dapat dipastikan apakah itu salah satu dari 3 penumpang atau itu adalah bagian dari penumpang atau
warga yang ada di bawah? Karena seperti kita tahu bahwa Taman Sunburst ini cukup ramai. Ya, Anissa, memang untuk korban yang tadi tergeletak di bagian luar sudah dikonfirmasi bahwa itu adalah salah satu korban, yakni pilot dari pesawat Teknam P2006T yang saat kejadian diduga memang terlempar dari dalam pesawat. Dan saat ini untuk korban tersebut memang seluruh korban bahkan sudah dinyatakan meninggal dunia dan saat ini sudah atau tengah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Anissa. Baik, terima kasih Faisal Trinaldi atas laporannya. Kami ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sudah ada Syahreza Zanski di sana. Syahreza, apakah ketiga jenazah sudah tiba di Rumah Sakit Polri? Baik Anissa dan juga pemirsa, betul sekali bahwa ketika jenazah daripada korban jatuhnya pesawat di BSD Tangerang Selatan hingga saat ini jenazahnya sudah diantarkan bahkan sejak pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat dengan iring-iringan beberapa ambulan yang datang dengan 3 jenazah total yang didatangkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada sore tadi. Dan berbicara mengenai situasi terkini di rumah sakit tempat saya melaporkan saat ini, memang kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan daripada kerabat maupun keluarga korban, mengingat jenazah korban ini masih melakukan identifikasi oleh pihak RS Polri Kramat Jati. Namun kami juga melihat beberapa komunitas Indonesia Flying Club yang mulai berdatangan, begitu mengingat mereka adalah kerabat daripada korban tewas yang dinyatakan tengah diidentifikasi sekarang. Namun dari tadi kami mendengar beberapa keterangan dari pihak RS Polri Kramat Jati bahwasanya saat ini tengah dilakukan identifikasi awal secara luar begitu, namun tidak bisa dilakukan otopsi mengingat pihak RS Polri Kramat Jati perlu untuk menerima persetujuan daripada pihak korban yang hingga saat ini belum terlihat datang di RS Polri Kramat Jati. Namun jika berbicara mengenai penyebab kecelakaan juga tadi tidak sedikit disinggung soal mengenai penyebab, namun pihak RS Polri Kramat Jati juga menegaskan bahwa ini adalah ranah daripada pihak KNKT untuk mengusut dugaan daripada kecelakaan pesawat jatuh yang terjadi di BSD Tangerang Selatan. Dan untuk diketahui juga Anissa dan juga pemirsa bahwasanya untuk identitas yang sejauh ini kami terima adalah korban ketiga yang tewas itu adalah Pulung Darmawan dan juga ada juga Mayor Suwanda dan juga engineer bernama Farid yang ketiganya dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan ataupun pesawat jatuh di BSD Tangerang Selatan. Sementara itu Anissa. Baik, Syahreza tadi Anda mengatakan bahwa keluarga sudah berdatangan. Apakah akan mencocokkan data postmortem dengan antemortem untuk memastikan lagi identitas ketiga korban? Ya, baik Anissa dan juga pemirsa, seperti diketahui bahwa untuk keluarga korban hingga saat ini masih belum terlihat kedatangannya, namun hanya ada beberapa komunitas daripada korban tewas. Namun tadi RS Polri Kramat Jati menyatakan bahwa postmortem dan post antemortem ini bisa dilakukan apabila keluarga daripada pihak korban ini bisa mendatangin dan setuju untuk dilakukan beberapa kegiatan tersebut. Sementara itu Anissa. Terima kasih rekan Syahreza melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sebelumnya ada Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari BSD Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.